Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di video kali ini berbanding terbalik ataupun kontradiktif dengan apa yang aku bahas di video sebelumnya, yang mana video sebelumnya adalah 8 manfaat dari membaca buku. Kali ini adalah 8 dampak negatif dari membaca buku. Yang perlu digarisbawahi adalah membaca buku secara berlebihan ataupun menjadi seseorang yang kutu buku. Itu yang perlu digarisbawahi. Oke, singkat saja. Sebelum kita masuk ke videonya, kita intro dulu. Oke, nah di video kali ini kita akan membahas tentang dampak negatif menjadi kutu buku. Yang mana kita ketahui orang yang kutu buku adalah orang yang saben harinya atau setiap harinya dihabiskan untuk membaca buku. Itu definisi yang aku tangkap dari seorang kutu buku. Dan dia tidak bisa jauh-jauh dari buku tersebut. Nah, aku ambil dari 2 situs yang ada di internet. Ini pertama adalah sayogan.blogspot.com dan yang kedua adalah id.quora.com. Jadi yang dibahas adalah dampak negatif dari keseringan membaca buku atau menjadi kutu buku. Nah, yang pertama ini ada menyebabkan mata minus atau mata plus. Adalah kerusakan pada mata yang disebabkan oleh kurangnya elastisitas otot silaris pada mata. Otot silaris ini adalah pengatur fungsi mata ketika kita melakukan aktivitas baca buku. Otot silaris kita dituntut untuk berada dalam kondisi statis ataupun diam. Nah, karena berada dalam kondisi statis atau diam yang terlalu lama, maka otot silaris pun menjadi tidak fleksibel lagi. Nah, jadi ketika kita membaca buku ini tidak ada kurun waktunya dalam posisi apa ya. Jadi yang aku tangkap ini ada faktor-faktor lain yang mungkin menjadi dikatakan mata minus dan mata plus. Misal cahaya matahari ataupun cahaya lampu itu juga mempengaruhi bagaimana kontraksi mata kita itu melihat. Ketika gelap-gelapan kan pasti kita akan kayak mencari-cari kata-kata yang tepat terus dekat gitu. Nah, terus posisi duduk itu juga mempengaruhi, posisi tiduran itu juga tidak dianjurkan ataupun dilarang posisi tiduran untuk membaca buku. Terus bagaimana jarak dari buku ini kepada kita, mata kita. Itu jadi ada faktor-faktor lain. Terus solusinya mungkin ya ada renggang waktu untuk sekedar beristirahat, untuk melihat kalau dalam Islam, dalam penelitian kalau nggak salah aku kemarin baca ataupun lihat, itu warna hijau adalah warna yang kayak menyejukkan mata kita itu loh. Jadi misal udah kelihatan capek gitu, kalau nggak tidur ya coba deh lihat warna hijau ataupun pohon-pohon yang ada di sekitar lingkungan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seorang kutu buku juga biasanya memiliki masalah pada postur tubuhnya. Nah, masih sama dengan yang poin pertama tadi, yang mana ketika kita duduk yang kurang tepat, biasanya ya kalau orang duduk kan kalau ada lutut gini, kalau baca buku ya biasanya sih kalau aku sambil membungkuk gitu. Jadi bukunya ada di bawah ini. Nah, itu adalah postur tubuh yang tidak diharapkan dari seorang yang kesehariannya hanya membaca buku. Jadi seorang kutu buku duduk dengan posisi tidak sempurna ataupun lupa olahraga sehingga postur tubuhnya memburuk. Nah, kalau orang kebanyakan duduk dan membungkuk itu pasti tulang belakangnya itu akan membengkok. Membengkoknya bukan lurus gini lah, tapi agak membungkuk ini. Jadi saranku ataupun solusinya seperti yang dikatakan di bawahnya tadi, jangan lupa berolahraga. Jadi misal
sehari itu Anda renggang waktu setengah jam ataupun 1 jam untuk berolahraga, misal push up, terus pull up, dan lain sebagainya. Nah, ketika postur kita membungkuk dan kita paginya itu melakukan push up ataupun sit up, dengan catatan posisi olahraganya itu juga benar. Jadi misal push up kan kita dituntut untuk dada kita membusung di sini. Jadi tulang ekornya, tulang belakangnya itu kayak ketarik ke belakang. Terus pull up juga seperti itu kan ya, kalau yang benar. Itu adalah solusinya. So, yang ketiga, karena terlalu asik baca buku, biasanya seseorang kutub buku lupa untuk bersosialisasi. Nah, kalau tadi kan problemnya dari individu untuk dirinya sendiri, tapi ini ya masih sosialisasi, masih untuk dirinya sendiri, tapi ini lebih condong kepada luarnya juga. Hal ini menyebabkan seorang kutub buku tidak memiliki banyak teman meskipun berwawasan luas. Anda tidak bisa hidup sendirian, dan bahkan dengan buku Anda tidak bisa hidup karena buku bukanlah padanan hidup Anda. Anda adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, pada intinya hidup itu harus dan wajib untuk bersosialisasi dengan orang lain. Nah, jadi untuk seorang kutub buku biasanya karena merasa asik dengan kehidupannya sendiri, dengan bukunya, dengan dengan alam pikirannya ketika membaca buku novel misal, itu menjelajah dengan alam pikirannya sendiri tanpa melihat realitas di kehidupan sekitarnya sendiri, misal bersosialisasi tersebut. Jadi ini yang menjadi penghambat kenapa seorang kutub buku itu lupa bersosialisasi. Jadi perlu diimbangi ketika wawasannya luas dalam bukunya, juga diimbangi dengan kehidupan bersosialisasi yang baik. Gitu. Karena gini, misal ilmu kita itu banyak banget, wawasan kita itu luas banget. Kalau dalam Islam yang aku ketahui, ilmu yang banyak itu ketika tidak diamalkan itu berdosa. Nah, cara mengamalkannya salah satunya adalah bersosialisasi. Apa yang kita ketahui tentang pengalaman ataupun sejarah-sejarah, misal sejarah ya, dibaca buku sejarah tentang sejarah Islam, itu kita implementasikan bahwasanya ketika bersosialisasi itu dulu seperti ini, dan dalam sejarahnya seperti ini. Ya, kita membagi ilmu kita lah kepada teman-teman yang berwawasan kurang. Terus yang keempat, ini sumber-sumber Anda banyak dihabiskan untuk buku saja, dan yang dihabiskan adalah uang ya, karena ketika kita tidak pinjam buku pastinya kita akan beli, itu akan menghabiskan uang kalau kita nggak pinjam ya. Yang kedua ada waktu ya, tidak bisa dipungkiri bahwasanya ketika kita seharian baca buku, kita tidak memiliki waktu untuk melakukan kegiatan yang lain. Dan terakhir atau perhatian, jadi perhatian untuk uangnya ataupun untuk waktu melakukan pekerjaan yang lain. Terus yang kelima, Anda mempunyai sedikit waktu untuk mengerjakan hal-hal yang pertama dan utama. Dalam hidup Anda, membaca buku bukanlah cara untuk sungguh-sungguh hidup. Anda hidup tidak dimaksudkan untuk membaca buku. Anda hidup untuk memenuhi tujuan hidup Anda yang untuk Anda ada di dunia. Justru sebaliknya, Anda habiskan banyak sumber Anda untuk melakukan apa yang paling penting dan tujuan hidup Anda. Memenuhi panggilan dan tujuan hidup Anda adalah aktivitas primer, sedangkan membaca adalah aktivitas sekunder. Oke, untuk teman-teman yang ini tergantung profesinya juga sih. Kalau profesinya kayak reviewers buku, ya aku rasa ini adalah pekerjaan dia. Jadi seharinya untuk membaca, karena ini adalah kebutuhan premier, dan kegiatan lainnya adalah kegiatan sekunder. Berbeda lagi dengan pemenuhan hidupnya, misal sebagai seorang pedagang
yang aktivitasnya bertemu dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain. Itu adalah aktivitas primernya, dan membaca buku adalah aktivitas keduanya. Jadi kita harus lihat dari perspektif mana dulu nih. Misal kehidupannya dari apa, pekerjaannya apa, dan lain sebagainya. Terus yang keenam, Anda bisa tersesat. Tidak semua buku menyajikan informasi dan pengetahuan yang baik. Ada yang positif, ada yang pula negatif. Ada yang menunjang, mengembangkan, memperkokoh keyakinan-keyakinan fundamental kayak agama gitu ya. Tapi Anda pula butuh buku yang antitesis. Tetapi ada pula buku yang antitesis dan meruntuhkan bangunan iman Anda. Oke, jadi ini tidak bisa digeneralisir yang aku tangkap ya. Jadi paham-paham ataupun ajaran-ajaran dan dalam buku itu ya kayak filsafat itu ya memang kadang ketika kita hanya membaca satu aliran dalam filsafat dan kita tidak mencari antitesisnya dari paham ini, ditakutkan kita akan menerima doktrin dari satu paham ini. Itu pun juga dalam dunia pemikiran ataupun dunia agama. Ketika kita meyakini satu paham saja, misal kita meyakini paham misal paham Syiah gitu ya, kita meyakini paham Syiah ataupun kita meyakini paham Ahlussunnah, dan kita tidak mencoba mencari apa perbandingannya dulu, dan kita hanya sekedar menerima doktrin ini, saya rasa ya ini juga bisa menyesatkan. Jadi kita dituntut untuk berpikir kritis, untuk menangkal setiap apa yang Anda baca, dan memfilter setiap bacaan yang bisa menyesatkan teman-teman masing-masing. Yang ketujuh adalah pola pikirmu akan sangat ideal. Berbagai teori dan studi kasus dari buku, dengan jebakan ini jangan sampai kamu menjadi orang yang tidak menginjak buku. Jadi pada intinya ketika kita membaca buku dan kita melihat teorinya itu benar-benar sempurna, benar-benar cocok dan dengan standar yang kita butuhkan, dan kita akan berpikir, oh ini loh yang cocok untuk kehidupan nyata, dan kita itu bisa menjadi orang yang ideal, berpikir perfeksionis itulah. Teori yang aku tangkap dari buku ini harus diterapkan dalam kehidupan. Misal kita membaca teorinya dari siapa ya? Teori dari Heidegger tentang keterlemparan manusia. Kita akan berpikir ini ideal banget untuk kehidupan kita gitu. Tapi apakah benar ketika dalam kehidupan nyata yang mana kita meyakini dalam agama Islam, apakah manusia ini terlempar? Itu harus dipikirkan. Misal juga tentang trias politika dalam teorinya Hobbes apa Hooke gitu loh. Ya memang trias politika ini diterapkan di dunia demokrasi kita Indonesia, tapi ada faktor yang kita harus lokal wisdom kan gitu loh teman-teman. Praktek-praktek ataupun secara teori ini ya benar seperti ini, sudah tepat secara teorinya, tapi dalam prakteknya ini perlu ada pengembangan lain untuk menerapkan teori ini yang ideal. Nah, yang ditakutkan ketika teman-teman itu hanya sekedar berpikir idealis gitu, teman-teman nggak menginjakkan yang dijelaskan di penjelasan ini ya, tidak menginjakkan lagi di bumi lagi. Dan nyambung lagi ke poin 9, ke 8, merasa tinggi hati dan memandang orang lain itu rendah. Itu yang ditakutkan ketika kita berpikir idealis dan seolah-olah kita ini loh aku yang memiliki wawasan luas, memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki teman-teman yang di luar sana secara teori, dan bisa saja menjatuhkan teman-teman yang lain ketika
ketika diskusi gitu, diskusi teman-teman yang lain itu kurang begitu paham dengan teori yang dimaksudkan. Penjelasannya gini, bisa jadi orang-orang di sekitarmu tidak memiliki wawasan yang luas, tapi jangan sampai kamu memandang rendah mereka. Jangan jauhi mereka dan kamu cuma mau bergaul dengan orang yang dianggap setara. Itu yang ditakutkan. Justru kamu perlu memiliki semangat mengedukasi mereka. Tolong mereka dengan wawasan dan keilmuanmu. Pimpin mereka dalam membuat peta solusi dan masalah-masalah mereka. Kita memperoleh banyak informasi dan pengetahuan yang baik dari membaca banyak buku. Jika pengetahuan yang baik itu hanya sebatas pengetahuan kepala, tidak berprogres menjadi pengetahuan hati untuk sesama kita, itu juga kurang baik, teman-teman. Jadi harapannya ketika teman-teman baca buku, membaca apalah genrenya dan memiliki wawasan yang luas dan tahu peta ataupun kita petakan apa yang menjadi permasalahan dari setiap permasalahan dan kita carikan solusinya. Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, bahwasanya ketika teman-teman itu baca buku memiliki peta analisis ataupun pemikiran yang kritis untuk menghadapi setiap masalah. Jadi kita perlu tahu latar belakangnya apa, rumusan masalahnya apa, dan kita cari solusi. Pembahasan dulu baru solusinya, masuk ke saran. Ya, pada intinya gini teman-teman. Misal teman-teman baca buku, ya imbangi dengan bersosialisasi. Terus misal teman-teman wawasannya luas, imbangi dengan berbagi dengan teman-teman yang kurang memiliki wawasan luas. Ya ini juga masih aku usahakan dan masih aku berproses di sana. Dan ya minta doanya teman-teman, semisal contohnya di channel YouTube aku, ya ini adalah salah satu cara untuk mengedukasi dan juga berbagi ke teman-teman yang misal mencari referensi untuk satu buku. Misal di buku ini terreferensi dulu apa sih kelebihan dari buku ini sebelum aku membeli buku ini. Jadi lihat channel di YouTube aku ini. Ya mungkin itu saja video kali ini. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Dan misal ada yang kurang jelas bisa ditanyakan atau ditambahkan di kolom komentar. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.